Cuman gue ngeliat review-review yang di YouTube kok nggak sesuai kenyataan ya. Jadi gue sini mau ngejelasin minusnya NJS Kairos ini nih. Tapi di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Bocil. Sama Bocil, Cil sini Cil. Buset, Cil. Jadi Cil, gimana menurut kamu Cil? Pendapat sekilas aja lah, sekilas. Gimana? Ya kalau menurut saya sih, kalau dari good looking ya, Ya, iya. kalau dari good looking itu bagus, dari NJS tuh bagus. Oh bagus. Good looking doang gitu kan. Looking doang ya. Kalau dari lookingan doang gitu kan, tapi kan Bagusnya dari mana nih? Bagusnya dari mana? desainnya Oh, gitu iya. kan kayak dinamik gitu kan aja. Aerodinamis ya, dapat ya, dapat banget, dapat banget ya. Sebenarnya moncongnya tuh daripada yang NFC tuh mending mana kayaknya? Kalau dari moncong sih ya emang bagusan dari NJS menurut saya. Bagus dari NJS ya. Nah, terus kalau udah kayak gini nih, yang dimasalahkan nih ya, gue ngeliat review-review yang ada di YouTube tuh beda sama kenyataan. Contoh misalnya sekarang kita lihat dari segi busanya nih, gimana menurut lo busanya? Bandingin sama yang itu, coba itu pegang. Nah, kita lihat busanya ya. Dari sini kelihatan jelas banget nih. Kita deketin Cil. Nah, ini busa yang ini tuh dia ada pori-pori kayak gini, sedangkan yang ini hampir lembut lah, kelihatan banget. Jadi ini tuh kesannya kayak helm-helm biasa ya Cil ya? Kayak Honda. Bukan ngomong merek. Bukan ngomong merek, cuman bawaannya kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Nah, ditambah ini bagian ratchet nih. Kalau ratchet dari sini, dari NFC itu dia ada klek-klek-klek gitu. Jadi ada seratnya gitu ya, ada geriginya. Nah, kalau ini lihat lah, dia nggak ada geriginya gini dan letoy banget cuy. Ya, lu lihat aja. Aduh, lemes gini. Kalau ini kan krek gitu kan, enak gitu maksudnya kan. Beda sama yang NJS ini. Jadi ini NJS Kairos harga 550. Kalau kata gue sih nggak worth it. Soalnya apa? Sekarang kan banyak ya kayak helm INK kayak gitu kan. Banyak yang di KW-KW nya Nis ya. Harganya berapa Nis? Boleh Lah, kisaran berapa? Kisaran berapa biasanya? Antara berapa? 4,5 juga bisa dapat lah. Oh, 4,5. Enggak yang KW-KW-nya ini yang ada di sisi-sisi jalan biasanya berapa? 120. Bukan gitu. Nah, cuman kan itu kan dapatnya dari segi apa namanya tuh? Tampilan doang gitu kan. Nah, ini sama ini dapat tampilan percis sama kayak NFC, cuman bedanya ini tuh aduh, kualitas busanya cuy nggak ini banget lah, kualitas busanya tuh kurang jos dari segi tali lah. Ini jujur gue bukan ngejelekin ya, bukan ngejelekin barang brand, cuman kalau kualitas tali kayak gini dengan harga segitu kayaknya kurang worth it deh. Ditambah dengan desain kaca yang terlalu letoy karena nggak ada geriginya. Jadi ini kebayang nih kalau kita pakai nih ya, coba kita pakai nih, ini tuh kayak AGP aja, biar kayak AGP. Jadi letoy banget cuy, nggak ada krek. Beda sama itu tuh, itu emang bisa digituin juga sama, cuman ada tuh agak keras dia tuh, terus ada bunyinya juga krek gitu karena emang itu tuh ada geriginya, sedangkan ini nggak ada geriginya. Bedanya di situ sih. Cuman secara keseluruhan good looking ini bagus banget sih. Harga segitu ya bisa nyaingin lah, nyaingin yang temennya. Kalau buat ini apa? Buat aku lah aja. Buat sombong-sombongan sih boleh. Oh, boleh lah. Ya, jelas ya daripada pakai tambahan visor apa? Dapat pisah-pisah tambahan kayak windshield. Oh, bukan. Ini yang belakang tuh apa sih namanya tuh? Winglet. Yang belakang tuh biasanya anak-anak pakai tuh. Nah, mendadak lupa gini aja. Pokoknya mah yang di belakang-belakang sini tuh biasanya ada tambahan. Naon sih yang gitu? Apa ada namanya? Coba ambil. Nah, biasanya kan orang pada tambahan kayak gini ya. Ini nggak usah ditambah juga udah dapat moncongnya, cuman yang minusnya ya itu tadi bagian busa sama bagian ratchet sih. Kalau buat enteng kayaknya sama entengnya, beratnya nggak terlalu beda jauh sih kalau sama NFC. Sekarang kalau misalkan kualitas kelebihannya, dia di sini katanya ada apa? Ada dudukan intercomnya. Emang ada dudukan intercomnya. Tapi kelasnya ini tipis banget sih, nggak kayak NFC. NFC agak tebel, cuman gue udah dilepas tuh, jadi nggak kelihatan.
Jadi tingkat kedalaman intercomnya tuh kalau yang NFG itu agak tebel. Jadi kalau misalkan ini mungkin kalau pakai Aegis Rider mungkin cukup lebarnya dapat. Cuman kalau pakai BTS kayaknya BTS 3, nah dia kan bisa bisa intercomnya tuh agak tebal. Kayaknya kalau masuk sini tetap aja agak nonyol, nggak terlalu rapat banget sih. Nah dari segi desain busanya nih, coba buka itu yang itu. Nah lihat dari sini, ini perbedaannya ya. Ini kan enak ya dilihatnya tuh, pori-porinya enak. Ini mungkin ya emang tampilan benangnya kelihatannya bagus. Cuman kalau ngeliat busa-busa ini tuh kayak ngeliat apa namanya tuh helm bawaan ori Honda gitu. Ya. Jadi tingkat ininya tuh kayaknya mati di sininya tuh, karena mati di sini mungkin dia menghilangkan ini, dia ada ketrikan kairos di sininya. Kalau yang NFJ nggak ada. Kyoto juga sama kayak gini. Oh, yang kayak itu juga sama kayak gini. Jadi dia dapat nilai lebihnya dari sini nih, dari ketrikan emboss gitu. Bahasanya tuh kalau yang kayak gini tuh emboss. Nah, mungkin itu sama kaca mungkin ya. Ini kaca kan ada penguncinya. Katanya ada penguncinya bagian sini. Katanya ini buatnya buat ngunci. Tapi boro-boro ngunci, Pak. Ini diangkat tuh, aduh ya Allah, gampang banget ini, kagak klek-klek banget. Beda sama itu tuh. Ini ngunci tuh. Tuh, jadi enak lah. Keras gitu ya. Keras kan, coba. Ada suaranya. Ada suaranya tuh. Tuh, satu jari juga kerasa nekan otot tuh. Beda sama terlalu mudah banget gitu. Tuh. Jadi naudzubillah min dzalik nih, misalkan ini tuh kalau misalkan kecelakaan ya, kita nggak ngarepin kecelakaan nih. Ini kaca bisa kemungkinan buka sendiri. Kalau misalkan benturan, ini kayaknya kaca kemungkinan buka sendiri. Kalau yang ini dengan harga 1 jutaan, dia worth it dengan kaca yang tebal sama pengunciannya ini ya. Pengunciannya itu emang bener-bener ngunci sih, nggak sembarangan bikin gitu. Ya wajar sih harganya beda jauh 1 juta. Cuman gue pikirannya nih yang gue kesel dari sini nih, jujur gue dibilang nyesel beli ini, nyeselnya karena kualitas busa sama kualitas visornya sama ratchetnya tuh karena nggak ada geriginya. Lo kebayang aja kalau misalkan ini di polisi tidur, kita lagi diangkat ke atas gini tuh, kena polisi tidur, kena lubang anjing langsung kayak Agipi kayak Agipi langsung digituin. Jadi kayaknya nggak enak banget gitu, beda jauh sama yang ini. Terus dari tingkat bukaan kacanya ya, kita coba pakai sih. Nah kalau ini tuh tingkat bukaan kacanya tuh kurang full, kurang naik ke atas, jadi masih setengah. Beda sama yang NFG tuh dia full bener-bener depan tuh pandangan nggak ada kacanya sih. Nggak ada. Nah, kalau ini tuh masih ada tuh, dari sini tuh masih kelihatan, jadi kurang maksimal sih jadi pembukaan kacanya gitu. Jadi kalau ini tuh pandangan tuh agak pusing. Nah sedangkan ada di review YouTube lain bilangnya katanya pandangan kacanya nggak pusing, nggak bikin pusing. Tapi kalau kata gue dengan aksen ademnya ini yang smoke, udah semi smoke gitu ya, nggak tahu tingkatannya berapa persen. Jauh beda sama yang NFG kan masih clear bener-bener clear bening gitu kan. Kalau ini adem, cuman ukuran L sama itu ukuran L juga, ini lebih longgar, jadi tingkat busanya tuh kurang empuk. Gue pakai ini, pipi gue nggak ada cabai-cabainya cuy, segitu nih gue gendut. Tapi beda kalau gue pakai ini. Kalau gue pakai ini tuh nggak enak aja, seret itu anjing logor banget. Kendor banget. Jadi gue saranin sih kalau misalkan lo yang biasa pakai ukuran M, kayaknya harus pakai ukuran S. Soalnya di lingkar kepala kita tuh beda banget jauh. Ini yang ukuran L pas lah kayak lip M. Enak gitu ya, posisinya enak gitu. Cuman kalau yang itu kayaknya kurang memuaskan gitu. Dengan harga segini tidak sesuai ekspektasi gue. Kayaknya gini, kalau misalkan full face-nya harga 700, berarti half face-nya mungkin 3,5 atau mungkin 400. Ini kena di harga 550 sama ongkir mungkin jadi jatuhnya 600 kalau nggak dapat gratis ongkir. Nah, sayang banget. Jadi jatuhnya lumayan mahal dengan harga segitu, dengan kualitas busa yang anjir. Busanya sih cuy, yang bikin parah tuh busanya. Emang lembut, cuman kelas kualitas busanya tuh anjir hampir kayak ori Honda. Gue bilang hampir kayak bawaan ori Honda dengan desain yang bolong-bolong kayak gini tuh kayak
kesannya tuh jadi mewahnya tuh kurang. Beda kalau misalkan kita pakai NFG tuh mewahnya dapat, walaupun ada yang bilang katanya TT Course dipotong katanya anjir. Emang di kos masih kecil ya. Masih kecil. Harganya lumayan sebanding sama TT Course gitu ya. sebanding. Cuman ya sangat disayangkan kalau harus menjiplak sama persis gitu kan. Tidak, mungkin itu aja sih. Kalau menurut yang lainnya sih for all jujur kalau good looking kayaknya dibandingin sama yang ini gue milih yang ini. Cuma kalau kualitasnya kayaknya harus diperhatikan buat NJS, terutama mungkin bagian ratchet nih harus diperhatikan karena sangat disayangkan yang pakai gerigi aja kadang suka ngelos, apalagi ini nggak ada geriginya. Jadi lemes banget, jadi tingkatannya juga nggak gaul, memang keretet. Nah ini mah lemes banget kayaknya. Sama helm Bogo pun masih mending helm Bogo. Helm Bogo masih ada geriginya. Ini nggak tahu pemikiran desain produk NCS kenapa nggak ada geriginya, saya masih nggak ngerti. Mungkin ada maksud tujuan tertentu, tapi bagi gua ini nggak kepake buat di posisi tidur, apalagi kena balan yang berlubang. Apalagi yang suka speeding, hati-hati. Wah, suka speeding. Lo lagi ngerokok nih, terus ada yang ngebalakin nih. Wah, tidak ada speeding, anjing rokok lo tiba-tiba potong nanti. Karena kena visornya nih. Mungkin itu ya. Kalau full patch-nya nggak tahu sih. Nah, kalau full patch-nya kita nggak tahu karena belum pernah ngerasain juga make gitu buat reading. Ini kebetulan gue sengaja beli karena emang dari tampilannya udah lumayan mewah. Mantap. Jadi gue nyoba buat beli, ternyata malah nggak 100% senang. Tidak sesuai ekspektasinya, jauh banget asli. Kayaknya masih mending kelas-kelas kayak Kyoto lah, masih mending tuh. Kyoto tuh Vision. Kayak tuh Vision tuh yang harga 3,5. Nah, masih agak mending tuh. Kalau basic cuma tambah intercom doang kayaknya itu doang kelebihannya, mungkin ada dudukan intercom. Cuman Kyoto juga pakai intercom nggak terlalu sakit tuh di telinga, masih enak-enak aja. Cuman dengan ini kayak gitu jadi asal kurang enak. Itu gimana? Kandal ya? Kandal sih. Tebal. Ketebalannya berapa mili tuh? 2 ini. Coba ini lihat. Takut patah apa? Tipis banget ya, pengunciannya dikit banget ya. Dikit. Disayangkan nih kayak di Kyoto sih. Banyak kan sih ininya tuh patah. Kebanyakan patah tuh. Ntar dibolongin di sini. Jatuhnya di baut. Ujung-ujungnya di baut. Nah, beda sama yang ini nih. Dia ini pengunciannya tebal, kandal gitu, jaraknya juga lumayan adalah ya pokoknya agak lumayan tebal lah intinya. Nah kalau ini tuh tipis banget. Coba. Kecil banget. Kalau dilihat sih harus dilihat serius sih. Ini kemungkinan kalau misalkan kita naruh di atas spion nih, kalau jatuh kemungkinan potong nggak? Patah sih. Ini kan kecil kan. Cepet patah sih. Yang full patch aja kan. Patah ya. Patah, apalagi ini ya. Jadi tingkat pressure-nya sama cangkolannya tuh kurang memuaskan gitu kalau kata gua. Beda banget sama mending helm biasa aja lah gitu. Helm biasa juga kan agak tebel. Gua nggak ada niat buat ngejelekin NJS, cuman ya dengan harga segitu kayaknya kurang worth it dengan kualitas visor yang terlalu lemah gitu. Emang sih kalau misalkan ininya lihat aja lah geriginya tuh, dia nggak ada geriginya cuy, dia cuma lurusan doang. Posisi knop tutupnya juga nggak ngaruh, nggak ngunci banget, masih yang bisa lemah lah gitu. Tapi kalau Coral model ini jujur cakep banget, cakep. Yang udah mengecewakan. Coba kalau bisa jadi ganti pakai model NFG, wah udah ada. Ntar pasti ada. Pasti ada. Ada. Nanti ada yang ngeluarin merek lain gitu. Udah kita tunggu aja lah. Tunggu aja. Tapi yang barangkali yang mau beli, coba nonton dulu video ini biar nggak menyesal kemudian. Ya kalau buat gaya-gayaan mengharapkan kayaknya kalau buat lo beli terus lo ngarepin buat dapat 100%, jangan dah. Mimpi itu kayaknya mimpi udah terlalu berekspektasi tinggi. Nggak akan bener ya Cil ya.
ekspektasinya harusnya berapa persen sih? Sekitar Sekitar. Soalnya nantinya takutnya nyesel. Gue juga jujur berekspektasi tinggi karena banyak yang review juga kan. ya dari IG kan, oh mantap sumpah, wah Jujur emang keren banget keren sih. banget sumpah. Keren banget. Niat mau beli, mau jual dulu Senayan ini mau beli, kagak jadi, ini baru ada malah. Kelihatannya emang ini dari tingkat penguncian visornya tuh cuma gitu doang. Centilnya tuh kecil banget cuy. Kuncinya cuma ada 2, yang atas sama yang bawah, dan itu kecil banget. Cecentolnya tuh, cecentol bahasa apa lagi, pokoknya pengaitnya tuh masih mending pengait Tamiya dah sama ini mah. Bagus itu. Ini pengaitnya, aduh ya Allah, lihat dah, kecil banget pengaitnya, dan buat masanginnya juga agak sedikit susah. Takut patah. Ini Disayangkan sekali. gua nggak videoin buat unboxingnya. Jujur gue beli baru ini tuh. Nanti gue adalah video pas gue bikin baru datangnya, iya pas baru. Mungkin segitu aja lah hasil review dari helm NJS ini yang katanya lagi booming banget. Adiknya apa, ZX1 ya? Adiknya ZX1, ZX1 yang dipotong. Versi yang dipotong. Versi yang potong, ini TTC. Ini TTC yang dipotong. Ini potong. Jadi versi yang itunya ya, kalau lo suka atau lo mau nge-share ke teman-teman lo, biar teman-teman lo yang belum beli atau yang mau beli gitu biar tahu dulu aja tingkat kualitas visornya. Gue ngejelasin nggak ngejelekin, tapi emang keadaannya emang kayak gitu. Emang keadaannya kayak gitu. Seadanya gitu. Oh, tapi kalau misalkan di custom pakai punya apa? Kayak Venom. Venom Kayaknya bisa lebih worth it, Terus lebih enak kan aja. Paling ininya di custom lagi. Paling ininya dibaut lah. Minumnya dibaut doang, sumpah. Jadi biar agak seret ya. Biar ada seret-seretnya gitu. Biar gak gampang ngaprek gitu. Biar gak kayak Honda banget. Nah, AGP sih mantap. udah itu aja sih. Ada tambahan lagi nggak? Kagak sih. Oh, kagak ada. Kagak ada sih. Nah, mungkin cukup sekian dulu aja video kali ini. Next time gue coba buat bawa reading pakai action cam, gimana rasanya di bawah reading, anginnya berisik enggaknya. Mungkin nanti gue ada video selanjutnya, di part selanjutnya gue bikin kalau misalkan nanti di jalan. Tapi kayaknya sih kalau berisik, namanya helm Halpes pasti berisik aja. Cuman kalau keadaan busa yang longgar, mungkin suara knalpot gue pun masih kedengeran gitu. Kalau nggak gue tutup pakai intercom. Mungkin itu aja. Nanti next time gue bikin kelanjutannya ketika gue di jalan kayak gimana nya. Jangan lupa like, komen, kalau subscribe tergantung lah gimana mau subscribe, ikhlas enggaknya. Gue nggak maksa lo buat subscribe juga, gue juga nggak butuh ini ya, gue cuma ngasih tahu reviewan doang aja. Nggak harus maksa lo harus subscribe, tapi kalau di subscribe ya terima kasih banyak buat subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.